Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah bahas soal TWK 2026 subtes nasionalisme. Kali ini kita akan membahas subtes pilar negara teman-teman. Oke, langsung kita ke soal nomor 1, Indische Partits atau IP yang didirikan pada tahun 1912 oleh 3 serangkai yang mana terdiri dari Duos Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Suryaningrat, dikenal sebagai organisasi politik pertama di Hindia Belanda yang secara tegas mengumandangkan konsep India for Indians, Hindia untuk orang Hindia. Strategi utama IP dalam membangun semangat persatuan yang melampaui batas rasial dan kesukuan pada masa itu adalah membatasi keanggotaan hanya untuk kalangan Indo-Eropa guna memperkuat posisi tawar terhadap gubernur jenderal. Yang B, menanamkan kesadaran nasionalisme Hindia yang menyatukan seluruh penduduk asli Bumi Putra dan golongan peranakan. Yang C, menggalang bantuan dana dari kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara untuk membiayai pemberontakan bersenjata. D, berfokus pada perbaikan kurikulum pendidikan bagi anak-anak elit pribumi agar setara dengan sekolah Eropa. Atau E, mengubah orientasi gerakan dari organisasi politik murni menjadi lembaga donor sosial kemasyarakatan. Ini jadi harus tahu sejarahnya juga ya teman-teman mengenai organisasi Indische Partits ini teman-teman. Oke, langsung ke pembahasan aja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Nah, Indische Partits memegang cetak biru yang sangat revolusioner dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia karena berani mengusung ideologi nasionalisme radikal di saat organisasi lain masih bersifat kedaerahan atau berbasis agama. Konsep India for Indians menekankan bahwa tanah Indonesia atau tanah Hindia adalah milik semua orang yang menetap dan yang menganggap tempat ini sebagai tanah airnya tanpa memandang sekat rasial. Strategi utama IP yang membuatnya begitu ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda adalah keberhasilannya menanamkan kesadaran nasionalisme Hindia, yaitu embrio nasionalisme Indonesia yang lebur ego golongan. IP menyatukan kaum Bumi Putra atau penduduk asli sebagai kaum peranakan yang terdiri dari Indo-Eropa, Tionghoa atau Arab dan Arab teman-teman ke dalam satu wadah politik yang setara. Melalui persatuan multirasial ini, IP mencoba meruntuhkan politik pecah belah atau divide et impera yang dijalankan Belanda. Oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Oke, yang B apa teman-teman? Menanamkan kesadaran nasionalisme Hindia yang menyatukan seluruh penduduk asli Bumi Putra dan golongan peranakan. Oke, next ke soal nomor 2 teman-teman. Dalam sebuah wilayah perkotaan yang heterogen terjadi pembangunan rumah ibadah salah satu agama minoritas yang telah mengantongi izin resmi dari pemerintah setempat sesuai regulasi yang berlaku. Namun sebagian warga mayoritas di sekitar lokasi merasa keberatan karena kekhawatiran yang tidak berdasar. Tindakan yang paling sesuai dengan pilar NKRI untuk menyelesaikan konflik horizontal tersebut demi menjaga integrasi bangsa adalah A, menghentikan pembangunan rumah ibadah tersebut secara permanen demi menjaga ketenangan dan menghindari konflik di lingkungan warga. B, mengadakan musyawarah difasilitasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB untuk memberikan edukasi hukum dan dialog persuasif antar kelompok warga. C, meminta kelompok minoritas untuk memindahkan lokasi pembangunan rumah ibadah ke wilayah lain yang seluruh penduduknya beragama sama. D, membiarkan pembangunan tetap berjalan tanpa memedulikan protes warga sekitar karena sudah mengantongi izin legal dari pemerintah. Atau E, menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik pada aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas kepada warga yang melakukan protes. Oke, langsung ke pembahasan aja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Nah, konflik horizontal terkait pembangunan rumah ibadah menguji ketahanan NKRI teman-teman, khususnya nilai Bhinneka Tunggal Ika serta Pancasila, khususnya sila ketiga dan keempat. Opsi A, C, D, dan E bukan solusi bijak karena berpotensi mencederai hak konstitusional, tunduk pada intoleransi, memperuncing konflik, atau terlalu koersif teman-teman. Tindakan yang paling tepat dan elegan adalah mengadakan musyawarah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Yang mana FKUB ini adalah opsi B teman-teman. Forum dialog ini berfungsi sebagai jembatan netral, yaitu kelompok mayoritas mendapat pemahaman hukum dan sosiologis tentang toleransi, sementara kelompok minoritas dapat mendengarkan aspirasi warga demi mencapai win-win solution yang harmonis. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Next ke soal nomor terakhir, nomor 3 teman-teman.
Pada tahun 1920-an, Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI yang berbasis di Belanda menjadi motor penggerak manifestasi politik kemerdekaan di luar negeri. PI secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai melalui aksi bersama yang sadar dan percaya pada kekuatan diri sendiri, serta menolak segala bentuk kerjasama dengan penjajah. Manifestasi nyata dari strategi politik non-koperasi yang diterapkan oleh Perhimpunan Indonesia dalam kancah internasional adalah A. Mengirimkan perwakilan resmi untuk duduk sebagai anggota Dewan Rakyat Volksraad di Batavia guna menyuarakan hak buruh. B. Bergabung dan aktif menyuarakan anti politik kolonial dalam kongres internasional seperti Kongres Liga melawan imperialisme. C. Meminta bantuan militer secara rahasia kepada negara-negara blok poros untuk mempersiapkan revolusi fisik tanah air. D. Membatasi publikasi majalah Hindia Putra kemudian menjadi India Merdeka agar tidak disita oleh kepolisian Belanda. Atau M. Menjalin kerjasama ekonomi dengan perusahaan swasta asing di Eropa untuk mendanai logistik partai-partai di Indonesia. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Nah, Perhimpunan Indonesia atau PI di bawah Muhammad Hatta dan Nazir Datuk Pamuntjak berperan krusial dalam internasionalisasi perjuangan Indonesia. Karena menganut asas non-koperasi radikal, PI menolak lembaga kolonial seperti Volksraad. Strategi paling efektif mereka di Eropa adalah membawa isu penindasan Hindia Belanda ke forum internasional untuk menarik simpati dunia. Momentum terbesarnya terjadi saat delegasi PI menghadiri Kongres Liga Melawan Imperialisme di Brussels tahun 1927 teman-teman, dan Frankfurt pada 1929. Di sana pidato legendaris Hatta berhasil menguliti kebobrokan Belanda sekaligus memposisikan gerakan kemerdekaan Indonesia sejajar dengan gerakan pembebasan bangsa Asia Afrika lainnya. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Bergabung dan aktif menyuarakan anti politik kolonial dalam kongres-kongres internasional seperti Kongres Liga Melawan Imperialisme. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Oke, sekian saja teman-teman bahasan kita kali ini. Semoga apa yang tadi dibahas bisa bermanfaat. Selamat belajar teman-teman.